Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sub kelompok 1, saya Lisa Maharani dan dua rekan saya, Iza Aulia Yusfi dan Luki Pesonasari. Hari ini kami akan menampilkan video interview narasumber tentang kesiapsiagaan bela negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Pesonasari, SSN MSN. Saya merupakan peserta LATSA pada tahun 2026. Di sini saya sebagai dosen CPNS Universitas Jambi kelompok 2. Yaitu pada saat ini saya ingin menginterview pensiunan PNS generasi X, yaitu Ibu DRA Gusti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kiri saya sudah ada Ibu DRA Gusti Rahayu. Mungkin sebelum kita interview ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebaiknya Ibu perkenalkan diri dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRA Gusti Rahayu, yang mana kelahiran tahun 1964, yaitu termasuk kalau di dalam ini termasuk Gen X, yaitu kami minta untuk pendapat tentang bela negara. Mungkin terima kasih banyak Ibu atas perkenalan dirinya. Mungkin langsung saja ada beberapa pertanyaan Ibu tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, pada saat ini saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih pendapat Ibu tentang bela negara pada saat ini? Menurut pendapat saya, kalau tentang saat sekarang bela negara beda ya dengan zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu itu dengan zaman sekarang beda jauh. Kalau sekarang kalau dulu tidak mesti, kalau dulu kita harus tidak pakai senjata atau pakai pengetahuan, dan kalau sekarang tidak mesti dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya. Kalau kemampuan yang tidak dimilikinya memang secanggih apapun, kalau tidak dibarengi dengan mental yang kuat, tidak akan terjadi bela negara yang semaksimal yang kita inginkan. Baik. Mungkin Ibu berarti kita harus memiliki kesementalan yang baik agar untuk membela bangsa kita sendiri. Terus selanjutnya Ibu, bagaimana sih cara kita menghadapi sebagai bentuk bela negara dalam sehari-hari? Ya, kalau kita menghadapi bela negara dalam keadaan sehari-hari, kita harus bijak dengan situasi sekarang yang tidak menentu, dengan adanya komunikasi dengan melalui HP, dan tidak kadang-kadang banyak yang hoax. Iya, betul. Hoax dan juga mengimitasi kita. Oh, ini bagus, jadi kita yang kurang ilmu pengetahuan kita akan terikuti, yaitu yang yang merusak diri kita dan negara kita sendiri. Berarti intinya bijak ya Bu dalam menggunakan sosial media saya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa sih arti rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari nih Bu? Kalau kita berkorban, kalau rela berkorban tidak mesti dengan uang rela berkorban, tapi dengan tenaga, dengan fisik kita yang dengan sesuai dengan kemampuan kita atau dengan profesi kita. Oke. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada beberapa lagi pertanyaan nih Bu. Ini kenapa sih kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental untuk sebagai bela negara kita ini Bu? Kalau kita tidak sehat fisik dan mental, kita tidak bisa menghadapi kalau ada serangan yang mendadak, itu kita sudah down duluan. Nah, kalau fisik kita kuat, bapak kita bisa kita bisa memberi kontribusi yang lebih baik kepada yang datang ke negara kita ini. Oke, terima kasih Bu. Dan ini Bu, yang terakhir nih Bu, mungkin bagaimana sih menurut Ibu, pandangan Ibu, bagaimana masa depan Indonesia pada tahun 2045 nanti jika semua profesi memiliki bela negara yang baik gitu Bu? Kalau semua profesi sudah memiliki bela negara dengan baik, insya Allah kedepannya negara kita aman dan sejahtera, dan bela negara akan tercapai dengan program yang diinginkan oleh pemerintah. Amin. Nah, mungkin Bu, untuk penutupan nih Bu, apakah ada pesan nih Bu untuk gen milenial pada saat ini nih Bu, yang terkadang dia lupa akan kesiapsiagaan media sosial, kadang terpercaya dengan berita-berita hoax, terus kurangnya bela negara terhadap dirinya gitu Bu. Bagaimana pesan Ibu nih sebagai Ibu generasi X nih, menyampaikan pesan kepada generasi milenial atau generasi Gen Z pada saat ini Bu? Menurut itu cuma sedikit pesan Ibu ya. Sesuaikanlah dengan jati diri kita sebagai warga negara, kita harus siap rela dan juga jangan terprovokasi dengan hal-hal yang bisa merusak negara kita. Oke, jadi itu ya, itu pesan Ibu DRA Gusti Rahayu terhadap
Gen milenial pada saat ini. Mungkin terima kasih banyak Bu atas waktunya, terima kasih banyak atas pendapat Ibu terhadap gen-gen milenial atau pendapat Ibu terhadap bela negara yang Ibu telah alami pada zaman dahulu dan pandangannya ke depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih banyak Bu. Baiklah, terima kasih. Kita telah sama-sama mendengar pendapat dari Ibu Dea Agus Rahayu. Di sini dapat kita rangkum bahwasanya kesiapsiagaan bela negara itu bukan hanya angkat senjata saja, bukan hanya militer saja, tetapi kita juga bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti taat hukum, taat aturan yang telah dibuat, terus menjaga persatuan masyarakat, terus ikut serta dalam penanggulangan bencana, dan jangan percaya akan berita-berita hoax yang banyak sekali terjadi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Maharani, peserta Latsar CPNS Universitas Jambi, nomor urut 11 di angkatan 3, golongan 3. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai narasumber perwakilan Gen Milenial bersama Ibu Nurul di sini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana makna kesiapsiagaan bela negara menurut Gen Milenial. Mungkin bisa perkenalan Bu. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Abdillah, saya dosen dari Universitas Jambi, program studi Sistem Informasi. Mungkin kita ke pertanyaan pertama ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sebenarnya esensi dari kesiapsiagaan bela negara dalam konteks kehidupan ini, apalagi bagi Ibu yang sebagai seorang dosen? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Lisa. Jadi bagi saya esensinya adalah resiliensi dan kontribusi. Nah, di era sekarang, bela negara bukan lagi soal garis depan pertempuran fisik, tapi soal bagaimana kita hadir untuk solusi bangsa. Oke Bu, jadi mungkin pernah dengar juga kalau rata-rata orang mengaitkan bela negara itu dengan senjata militer atau yang namanya bela negara itu pokoknya harus turun ke garis depan untuk berperang gitu membela Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya sebuah miskonsepsi ya Bu. Nah, gimana menurut Ibu seharusnya dalam meluruskan miskonsepsi seperti ini? Menurut saya, nah kita harus geser nih narasinya dari angkatan bersenjata menjadi angkatan berpikir. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau kalian itu sedang bela negara saat kalian riset, saat kalian tidak menyebar hoaks, atau saat kalian menciptakan lapangan kerja. Pertanyaan selanjutnya Bu, kan kita tahu bahwa bela negara itu di dalamnya ada nilai cinta tanah air dan juga sadar berbangsa dan bernegara ya. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana kita melihat implementasi nilai ini dalam ancaman non-fisik, misalnya untuk menghindari hoax atau radikalisme gitu? Oke, menurut saya itu kuncinya adalah berpikir kritis ya Bu Lisa. Nah, di kelas itu saya tanamkan bahwa mencintai tanah air berarti menjaga kewarasan publik ya. Memverifikasi informasi sebelum berbagi adalah bentuk nyata bela negara digital. Nah, terus kemudian aspek selanjutnya kan adalah kemampuan awal kita untuk bela negara ya Bu. Nah, kira-kira Ibu sebagai generasi milenial, sebagai orang tua dan juga dosen, langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan untuk membangun kemampuan awal bela negara ini Bu, baik dari rumah ataupun dari kampus? Oke, sebagai seorang dosen dan orang tua, kebetulan saya juga sudah punya anak satu ya Bu Lisa. Saya melihat rela berkorban itu mulai dari hal kecil ya. Mengorbankan kenyamanan pribadi kita demi kepentingan umum gitu. Misalnya tetap mengajar dengan integritas meski lelah gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti itu Bu Lisa, kita tidak perlu sepertinya untuk harus mati syahid untuk bela negara ya. Kita hanya perlu hidup secara bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, saya mau tanya juga dong Bu, dari tanggapan Ibu tadi, ada nggak kasus-kasus atau kejadian tertentu yang Ibu harus meninggalkan keluarga gitu untuk mengajar di kampus, misalnya jadwalnya lagi padat? Mungkin ada beberapa cerita yang bisa dibagikan Bu? Oke, kalau dari pengalaman saya, pernah waktu itu saya ada jadwal menguji ya, menguji skripsi, proposal skripsi waktu itu. Nah, kebetulan di saat yang sama paginya anak saya demam. Jadi saya lebih memilih untuk mementingkan dulu kepentingan bersama ya, dibandingkan dengan kepentingan pribadi saya gitu. Kenapa sebenarnya kesehatan fisik dan mental ini penting untuk kemampuan awal bela negara yang dimiliki setiap orang?
Oke, jujur saja ya setelah 7 tahun mengajar sebagai dosen dan sudah 3 tahun sebagai orang tua mengurus anak gitu ya, saya sadar kita tidak bisa berkontribusi kalau kita sendiri tumbang. Kira-kira Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda di bawah Ibu, misalnya Gen Z atau Gen Alpha, mengenai langkah konkret apa yang paling sederhana gitu yang bisa kita lakukan untuk membangun kemampuan awal bela negara kita dari rumah ataupun dari sekolah? Pesan saya untuk Gen Z dan Gen Alpha ya, mulailah dengan disiplin diri. Bela negara itu dimulai saat kamu bangun tepat waktu ya. Mungkin terakhir Bu, kalimat closing statement dari wawancara kita hari ini. Bela negara itu tidak butuh seragam ya, ia butuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, cintailah negaramu dengan cara menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri setiap hari. Oke Bu, terima kasih atas waktunya hari ini, sudah berkenan untuk berbagi bersama kami. Perkenalkan, saya Liza Aulia Yusfi, dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan interview dengan seorang mahasiswa dari lintas generasi Z mengenai kesiapsiagaan bela negara. Selamat sore ya. Nah, jadi untuk interview hari ini tuh kita akan membahas tentang bela negara. Sebelum kita membahas tentang interview membela negara ini, mungkin Desi bisa silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Desi Juliana Manalu dengan NIM D1C025071 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, menurut Desi, bela negara itu sebenarnya apa sih di zaman sekarang? Menurut saya, bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata atau perang, tapi di zaman sekarang itu bela negara itu lebih ke sikap yang dimana kita ikut menjaga negara lewat hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya dengan belajar dengan serius, kerja dengan jujur, taat aturan, dan tidak menyebarkan hoaks. Oke. Nah, selanjutnya ini mengenai tantangan di era digital. Nah, sekarang itu banyak hoaks dan radikalisme di media sosial. Bagaimana cara menghadapinya sebagai bentuk bela negara? Menurut saya, cara menghadapi hoaks dan radikalisme itu sebagai bela negara, yang pertama itu kita tidak langsung percaya atau dengan men-share info sebelum kita tahu dulu kebenarannya. Selanjutnya, apa sih arti rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari menurut Desi? Rela berkorban itu nggak harus besar atau dramatis. Contohnya dengan kita menahan diri kita buat tidak menyebarin info yang belum jelas, itu sudah termasuk rela berkorban. Yang kedua itu mengorbankan waktu untuk buat belajar atau bantu orang lain. Nah, jadi masuk kita ke bagian diri sendiri sebagai modal bela negara. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental untuk bela negara ini? Jadi untuk kesehatan fisik dan mental penting karena kalau kita sehat, kita bisa produktif, bisa berpikir jernih dan gak gampang terpengaruh hal negatif. Kalau generasi mudanya kuat, negaranya juga ikut kuat. Jadi mencintai negara itu dimulai dari jadi orang yang bisa dipercaya. Gitu, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira Desi bisa kasih tips nggak yang sederhana saja untuk Gen Z agar lebih disiplin dan cinta Indonesia? Jadi tips yang bisa saya kasih yaitu mulai dari hal kecil. Yang pertama tepat waktu dan tanggung jawab. Yang kedua kurangi malas, biasakan produktif. Yang ketiga kenali budaya dan produk lokal. Yang keempat gunakan media sosial untuk hal positif. Yang kelima punya tujuan hidup yang jelas. Nah, terakhir ya, apa pesan dari Desi untuk orang yang merasa dirinya kecil dan tidak berpengaruh? Pesan saya untuk yang merasa kecil dan nggak berpengaruh, jangan merasa nggak penting. Negara ini besar karena kumpulan hal kecil. Kita nggak harus jadi orang besar untuk berdampak, tapi kita harus mulai dari langkah kecil. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih ya Desi ya. Adapun kesimpulan dari interview kami yaitu kesiapsiagaan bela negara adalah kesadaran dan kesiapan setiap warga negara yang dibangun dari pola pikir cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan juga nilai-nilai Pancasila, serta didukung oleh kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga integritas.
Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi tentang kontribusi nyata sesuai peran dan profesi masing-masing demi menjaga dan memajukan bangsa.